Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Kali ini Padian akan memberikan materi untuk kelas 7 mengenai eh, bahasan ini ya yang di sebelumnya itu kan kemarin udah terakhir ya kita tentang RKS ya, praktek lintas bidang. Nah, sebelum itu Padian akan memberikan sebuah materi yang mana nanti akan diujikan pas PAT ya. Dimulai dari bab 4. Bab 4 tentang elemen masyarakat digital ya. Nah, dimulai dari bab 4 sampai bab 5. Mungkin yang kemarin yang Padian minta kelompoknya untuk sebuah makalah ya tadinya tuh, karena mungkin waktunya terbatas dan juga potong dengan kegiatannya kelas 9, maka Padian hanya akan memberikan sebuah kisi-kisi yang mana nanti akan diuji cobakan. Oke, pada saat ini Padian akan memberikan sebuah clue yang mana nanti materi tersebut yang akan diujikan. Oke, kali ini Padian akan memberikan sebuah contoh yang mana di era masyarakat digital ini mungkin kalian sudah tahu ya apa saja perkembangan yang kalian hadapi, yang kalian alami sekarang ini, yang mana di era tahun 2022 ini banyak perubahan signifikan di bidang dunia teknologi, terutama di informasi. Selama ini kan kalian pasti ada yang beberapa sudah mempunyai alat gadget sendiri ya, atau HP, atau ada juga yang sudah punya komputer di rumah. Nah, mungkin dari salah satu alat tersebut masih banyak di antara kalian belum mengerti apa kegunaan dan apa fungsi alat tersebut ya. Nah, kali ini Padian hanya akan memberikan sebuah wawasan di mana sebagian hal materi tersebut itu mengacu pada masyarakat digital. Mungkin kalian selama ini belum mengerti apa itu web ya, situs web ya, atau website, karena berasal dari kata web. Mungkin kalian bisa dicari ataupun mau dibuka persamaan ya, dengan Padian bisa kalian cari di Wikipedia ya. Itu kalian bisa nanti mencari sumber ataupun referensi yang mana di Wikipedia tersebut itu sudah mencakup berbagai macam informasi yang mengenai apa saja yang kalian perlukan. Nah, kali ini Padian akan menjelaskan tentang situs web atau bahasa Inggrisnya website. Jadi website itu adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan, yang umumnya berada pada peladen yang sama, berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Sebuah situs web ya, biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server web yang dapat diakses melalui jaringan seperti internet ataupun jaringan area lokal. Nah, kalau misalnya Padian yang dimaksud dengan LAN itu apa? Nah, kalau LAN itu biasanya jaringan lokal itu ya seperti misalnya jaringannya itu tidak bisa dibuka oleh akses di luar dari jaringan tersebut. Kan di dalam sistem internet itu ada dua, ada yang bersifatnya LAN dan ada juga WAN. Nah, kalau lokal ya, local area network itu disebut dengan LAN. Kalau WAN itu world area network. Kalau WAN itu ya seperti Facebook ya, Twitter, Instagram. Kalau LAN berarti ya khusus untuk di area tersebut, jadi nggak bisa diakses di luar manapun ya. Misalnya kayak situs sekolah bisa juga dibuat seperti WAN. Biasanya kalau WAN itu menggunakan sistem dengan kabel RJ45 ya. Nah, kalau untuk WAN itu biasanya sudah pakai wireless ya, jadi tanpa kabel ya, bisa diakses dimanapun juga. Jadi gabungan atas semua situs yang dapat diakses publik ya di internet disebut dengan pola World Wide Web, yang biasanya kita dikenal itu dengan www ya. Jadi meskipun setidaknya halaman beranda situs internet umumnya dapat diakses publik secara bebas, pada praktiknya tidak semua situs. Jadi ada sebagian situs yang tidak bisa dibuka ya. Misalnya kayak situs
Padian nih kerjanya di bagian pendataan pendidikan. Nah, kalian nggak bisa mengaksesnya secara bebas. Itu hanya orang tertentu, gitu kan. Nah, akan tetapi karena saking majunya di dunia informasi yang mana semuanya itu dikemas dengan berbagai macam ya melalui situs web. Maka dari itu Indonesia dengan gencarnya, dengan semangatnya itu memblokir ataupun memfilter yang mana banyak situs-situs yang mana itu bagi negara-negara yang lain itu istilahnya legal, tetapi di negara kita tidak. Ya bisa seperti situs pornografi. Nah, khawatirnya bagi kalian yang sudah mengerti, yang sudah paham akan dunia teknologi informasi di bidang TIK ya, kalau misalnya kalian sudah paham, khawatirnya nanti kalian bisa menggunakan segalanya, kalian malah terjerumus ya. Toh kalian sendiri aja main game aja udah diomelin, apalagi ini itu masuk ke dunia situs pornografi. Nggak boleh ya. Oke, jadi sejarahnya kita belajar dulu tentang sejarahnya. Penemu situs web itu ialah Sir Tommy John Tim Berners-Lee ya. Sedangkan situs web yang tersambung dengan jaringan pertama kali muncul pada tahun 1991. Maksud dari tim ketika merancang situs web ya, memudahkan untuk tukar-menukar, memperbarui informasi pada sesama peneliti di tempat dia bekerja. Oh, jadi dulu itu dia masih sistemnya LAN. Nah, pada saat itu juga di tempat dia bekerja di CERN mengumumkan bahwa www dapat digunakan secara gratis oleh publik. Nah, contoh misalnya nih Padian buat sebuah situs yang mana ini sebagai situs pembayaran SPP secara online. Ini Padian buat menggunakan websitenya web ID ya, web ID. Tapi kalau Padian nggak bisa menjelaskan secara detail ya cara buat webnya karena itu butuh waktu dan juga harus praktek langsung. Kalau secara teori nanti kalian pusing lah, ini gimana Pak buat. Dan peralatan untuk membuat website pun itu banyak ya. Pertama harus kalian punya uang dulu ya. Nah, yang kemarin yang pas lebaran nambang, daripada kalian top up ya kan, top up game, mending kalian beli domain. Nah, domain ini salah satu tempat buat kalian dijadikan sebuah wadah ya, tempat atau wadah pada saat kalian membuat sebuah website. Nah, di setiap domain itu namanya ada yang namanya hosting. Nah, hostingnya itu jadi database, domainnya adalah namanya. Misalnya domainnya kamu mau apa, mau .com, mau .co.id ataupun web ID, itu namanya domain. Kalau hostingnya itu tempatnya. Hosting itu banyak, ada Niaga Hoster, Hostinger, ada kalau Padian itu kalau nggak salah pakai yang Niaga Hoster. Niaga Hoster itu ya kita bisa lihat ya. Ini Padian bukan jadi afiliator ya. Daripada afiliator binary caption nih jadi afiliator ini website. Nih Niaga Hoster, kita bisa lihat harganya. Nah, harganya itu kalau per bulan, ini kan hitungannya per tahun ya. Nah, ini yang per tahun sekitar ini ya, per bulannya 26.000. Ini cuman perkiraan per bulannya. Cuman di sini di Niaga Hoster itu semuanya itu per tahun. Nah, kalau Padian pakai domain saja, Domanesia. Nah, Domanesia ini Padian pakai yang harga murah. Ya, kalau murah juga ya namanya juga murah ya. Pasti hostingnya juga agak variatif. Tapi kalau di Niaga Hoster kalian bisa dilihat ya di sini berbagai macam fitur-fitur yang dia tawarkan. Ada yang sampai bisa jadi 135.000 pengunjung ya per bulan. Jadi bisa itu di paket ini website yang kalian gunakan itu bisa dilihat dari orang hanya berbagai macam ya. Jadi misalnya cuma sampai 135.000 dan juga dia sudah unlimited SSD disk. Ini gunanya untuk apa? Yang mana nanti kalau misalnya kamu buat domain, nah kayaknya punya Padian ini kan,
domain tapi isinya tentang SPP, otomatis kan database-nya besar tuh. Jadi tiap per bulan ada orang yang bayar atau bagaimana. Nah, itu kan nanti jadi rekapitulasinya nanti jadi besar ya filenya. Maka disimpannya nanti di unlimited yang di SSD disk space. Kalau bandwidth-nya ya tergantung kecepatannya dari tempat kita juga. Kalau meskipun di sini sudah unlimited, kalau misalnya kita wifi-nya agak endut-endutan ya mengaruh juga. Terus kamu juga boleh menggunakan email akun. Email akunnya misalnya kamu di sini kayak Padian itu menggunakan web ID Uki Batam. Ini nama domainnya ya. Nama domainnya Uki Batam. Uki Batam web ID. Nah, misalnya nanti jadi webnya apa? Emailnya tuh kayak gitu. Jadi titik-titik @ukibatam.web.id gitu. Ini Padian cuma sebatas menawari ini ya, daripada uang kalian terbuang percuma. Nah, ini Padian kasih billingnya. Billingnya itu kemarin Padian harganya sekitar 400.000. 400.000 kalau kalian sering top up game itu kan 10.000 ya. Nah, kalian kumpulkan aja tuh sebulan bisa nyampe lah, ya kan? Daripada kepake yang enggak mending belajar buat kayak gini kan. Ini pun bisa jadi cuan kok. Nih, kamu bisa menjadi afiliasi. Nah, misalnya kamu mau mendaftarkan orang lain, nah ini kuponnya. Nanti kalau setiap orang yang sudah mendapatkan mengikuti kupon kamu itu nanti ada dapat uangnya berapa ya, paling 40% tuh komisinya, lumayan kan? Iya. 40% dan ini pun halal daripada binary caption. Kalau binary caption kan sama aja jatuhnya ke judi ya. Nah, itu makanya. Nanti sama Pak Dian kalau misalnya kamu pengen belajar membuat website, misalnya kamu punya warung di rumah, warungnya mau dibuat seperti kayak Tokopedia, bisa kan, itu mengacu ke masyarakat digital. Counter misalnya ya, kamu mau buat website, ini pun bisa diakses di HP. Nanti sama Pak Dian dijelaskan di HP ya, bagaimana caranya. Oke, mungkin itu saja penjelasannya tentang kita pembelajaran hari ini, karena itu pun sebenarnya daring ya, jadi Pak Dian pun juga nggak bisa memberikan penjelasan terlalu panjang lebar karena kalian juga harus melakukan kegiatan yang lain ya. Ada isilah kegiatan dengan yang positif. Oke, mungkin tugas dari Pak Dian hanya mengecek aja. Mungkin nanti pun Pak Dian membuat soal PAT itu tidak jauh dari evaluasi bab 4 dan bab 5. Oke, itu saja dari Pak Dian. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.